Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Jadi, di video kali ini saya akan membagikan ilmu yang telah saya terima di Universitas Siliwangi mengenai mata kuliah Himpunan dan Logika Matematika, yaitu mengenai pernyataan berkuantor. Selamat menyaksikan! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom kali ini. Jadi langsung saja ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kuantor. Nah, jadi materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini itu ada fungsi proposisi, kemudian yang kedua ada definisi kuantor, yang ketiga ada jenis-jenis kuantor, dan yang keempat ada negasi pernyataan kuantor. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada fungsi proposisi. Bentar. Nah, fungsi proposisi merupakan suatu kalimat terbuka yang mengandung satu variabel atau lebih serta belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Fungsi proposisi dinyatakan sebagai Px, di mana P adalah predikat dan X adalah variabel. Px bukanlah proposisi selama nilai X belum disubstitusikan. Nah, ketika nilai X-nya disubstitusikan, maka Px menjadi sebuah proposisi. Jadi, Px ini kan adalah sebuah fungsi proposisi gitu. Nah, jika X-nya itu belum disubstitusikan, maka Px ini belum bisa dinyatakan sebagai fungsi proposisi. Langsung saja, untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal. Yang pertama, jika Px sama dengan 1 ditambah X lebih dari 5, nah, Px merupakan fungsi pernyataan pada A itu himpunan bilangan asli. Jadi kita dapat ketahui bahwa X-nya itu adalah himpunan bilangan asli. Karena demikian, maka Px bernilai benar untuk X-nya itu dari himpunan bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika fungsi proposisi ini ingin bernilai benar, maka X-nya itu harus dari 5 ke atas. Karena jika kita coba substitusikan dengan bilangan di bawah angka 5, itu akan fungsi proposisinya akan bernilai salah. Kita langsung coba saja substitusikan. Jika kita substitusikan X-nya itu menggunakan angka 1. Nah, 1 ditambah 1 itu kurang dari 5, bukan lebih dari 5. Maka pernyataan Px ini bernilai salah. Nah, jika ingin bernilai benar, maka kita coba substitusikan X-nya dengan angka 5. 1 ditambah 5 itu kan 6. Nah, 6 itu lebih dari 5. Maka fungsi proposisi 1 ditambah X lebih dari 5, jika X-nya itu 5, 6, 7, dan seterusnya, maka akan bernilai benar. Selanjutnya, itu ada definisi kuantor. Nah, kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem, atau kuantor juga dapat disebut sebagai kalimat yang digunakan untuk menyatakan semua atau sebagian. Nah, suatu kesimpulan dalam logika sering digambarkan menggunakan kuantor-kuantor sebagai berikut. Jadi, kuantor itu ada 2 jenis yang akan kita kaji setelah ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kuantor. Yang pertama itu ada kuantor umum atau kuantor universal. Nah, kuantor umum atau kuantor universal ini memiliki simbol A terbalik yang dibaca untuk semua atau untuk setiap. Nah, jika Px
adalah fungsi proposisi pada suatu himpunan A, atau himpunan A adalah semesta pembicaraannya, maka simbol A terbalik X PX ini dibaca untuk semua X berlakulah PX. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung saja lihat ke contoh soal. Di sini ada sebuah pernyataan, semua manusia tidak kekal. Nah, kita lihat di sini ada kata semua. Nah, seperti yang sudah tadi kita kaji, bahwa kuantor umum atau kuantor universal ini, ciri khasnya itu adalah kata semua yang dilambangkan dengan A terbalik. Nah, maka semua di sini itu sebagai semua X. Kemudian, manusia tidak kekal ini sebagai PX, di mana X tidak kekal, dan X-nya itu adalah manusia. Maka, semua X berlaku PX, yaitu semua manusia tidak kekal dan bernilai benar. Mengapa bernilai benar? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia memang tidak kekal. Ya, jadi pernyataan ini bernilai benar dan termasuk ke dalam kuantor umum atau kuantor universal. Selanjutnya ada kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Nah, kuantor khusus memiliki simbol E terbalik, dibaca ada, atau untuk beberapa, atau untuk paling sedikit satu. Nah, jika PX adalah fungsi pernyataan pada himpunan tertentu, yaitu A, atau himpunan A adalah semesta pembicaraan. Nah, maka simbol kuantor khusus PX dibaca untuk beberapa X berlaku PX. Langsung saja kita lihat ke contoh soal. Di sini ada pernyataan, ada perwira ABRI adalah wanita. Nah, ada di sini kita bisa tahu bahwa tadi simbol kuantor khusus itu kan E terbalik bisa dibaca sebagai ada untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu. Maka ada di sini sebagai kuantor khusus. Nah, kemudian PX-nya itu adalah X adalah wanita. Dan X-nya perwira ABRI adalah wanita. Maka pernyataan ada perwira ABRI adalah wanita itu bernilai benar dan merupakan kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis kuantor, kita mengenal negasi pernyataan kuantor. Seperti yang kita ketahui bahwa negasi itu adalah sebuah kebalikan dari pernyataan ya. Yang pertama ada negasi pernyataan kuantor umum atau kuantor universal. Nah, negasi dari suatu pernyataan yang mengandung kuantor universal adalah ekivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial atau fungsi pernyataan yang dinegasikan. Jadi simbolnya itu kita pakai simbol negasi, kemudian tadi simbol kuantor umum yaitu A terbalik X berlaku PX, ekivalen dengan simbol kuantor khusus yaitu E terbalik X negasi PX. Jadi jika ditanyakan kita cari negasi dari pernyataan kuantor umum, maka kita menjawabnya dengan kebalikannya yaitu kuantor khusus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke contoh soal. Jika PX adalah manusia tidak kekal atau X tidak kekal. Nah, jika kita ubah ke kuantor umum, maka akan berlaku semua X berlaku PX. Nah, semua manusia tidak kekal, berarti bernilai benar. Nah, jika ditanyakannya negasi dari pernyataan kuantor umum, yaitu negasi dari semua X berlaku PX, itu adalah kuantor khusus X berlaku negasi PX, yaitu beberapa manusia kekal atau bernilai salah. Jadi, pada intinya negasi pernyataan kuantor umum ini, jika kuantor umumnya itu bernilai benar, maka negasinya itu akan bernilai salah. Nah, semua manusia tidak kekal, itu jika dinegasikan maka menjadi beberapa manusia kekal dan bernilai salah. Selanjutnya, itu ada negasi pernyataan kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Nah, negasi dari suatu pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial adalah ekivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor universal atau fungsi pernyataan yang dinegasikan.
Nah, simbolnya itu berlaku negasi dari simbol kuantar khusus, yaitu E terbalik, X berlaku PX. Ekuivalen atau strip 3 yaitu semua X berlaku negasi PX. Nah, contohnya itu ada pernyataan P, ada mahasiswa yang tidak rajin belajar. Nah, kemudian dinegasikan, maka menjadi semua mahasiswa rajin belajar. Nah, kita bisa lihat ya di sini, ada mahasiswa tidak rajin belajar. Ada di sini merupakan sebuah pernyataan kuantar khusus. Maka jika dinegasikan menjadi pernyataan kuantor umum, yaitu semua mahasiswa rajin belajar. Contoh kedua, itu ada pernyataan Q, ada mahasiswa yang rumahnya di Lahewa. Jika dinegasikan, maka menjadi semua mahasiswa rumahnya bukan di Lahewa, karena PX-nya di sini dinegasikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang paham, dipersilahkan. Bagaimana, teman-teman? Apakah sudah paham? Siap, paham. Alhamdulillah. Baik. Jika sudah paham, mungkin dicukupkan sekian ya pertemuan kali ini. Dan semoga untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi dan membahas materi-materi yang tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.